Halo, cek. Halo, halo, selamat pagi. Halo, halo. Iya, iya. Do, re, mi, fa, sol, la. Siap, siap. Mana ngomong ke judul yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang hadir di webinar pada hari ini juga pasti lagi sehat. Semoga sehat selalu semua ya. Iya. Yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya segera, dipulihkan lagi supaya bisa kumpul lagi di kantor lebih ramai. Iya, amin. Tapi sebelum itu Mbak Dian, kita mau memperkenalkan jargon kita terlebih dahulu. Oh iya, kita punya jargon. Kita punya jargon, teman-teman. Jargonnya apa? Coba yuk kita tes. Jadi kita dulu nih sama Mbak Ayu, nanti teman-teman yang nonton, teman-teman TKI nanti bisa ngikutin. Ya, Boleh jadi ya? nanti kalau kita bilang many problem one solution, TKI make it happen, gitu ya? ya, Bisa ya? kita coba Teknik kok. sekali dulu nih. Many problem one, One solution, TKI make it happen. Belum kedengaran, kayaknya harus satu kali lagi nih Mbak Ayu. Iya, teman-teman yang ada di studio mungkin Yang ada bisa di studio sambil juga boleh ikut ya, Iya nanti ya. Oke ya. 1, 2, 3. Many problem, one solution, TKI. Rame banget di luar studio Iya, Mbak Ayu. benar. Oke, pagi hari ini kita mau ngapain nih Mbak Ayu? Hari Ya, ini nih kita udah sebelumnya, dress up dan gini. Jadi hari ini PT Teknologi Kartu Indonesia dengan bangga mempersembahkan webinar ngobrol asik tentang teknologi. Alhamdulillah. Jadi hari ini nanti bakalan ada bintang tamu yang spesial. Ada 2 orang bintang tamu teman-teman yang bakal sharing seputar perkembangan teknologi dan pastinya nanti membuat teman-teman yang lagi nonton di sini melek teknologi. Gitu Iya ya. betul. Karena di zaman sekarang itu bukan opsi lagi ya Mbak Dian Bukan ya opsi. untuk harus mengerti teknologi. Sudah menjadi suatu kebutuhan ya, karena untuk pembayaran aja sekarang udah pakai aplikasi. Mau nyari makan ada aplikasinya. Mau pergi kemana aja, tinggal buka HP, buka aplikasi, bisa pergi kemana aja ya, keren banget. Ya, tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih Mbak Dian dengan terselenggaranya acara pada hari ini didukung oleh beberapa sponsor. Yaitu sponsor yang pertama dari Burjo Teteh, yang kedua dari Donat Kentang Lezat, yang ketiga dari BC Mart, dan yang keempat dari Rumah Makan Manunggal Ing Roso. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada beberapa media partner yang telah mendukung webinar pada hari ini. Ada Leogan Advertising dan juga Papa Al Solution. Oke, Perkenalan dulu ya Mbak Dian, Boleh, karena boleh. tak kenal maka Maka tak- tak sayang. Gitu. tak kenal maka tak sayang ya. Kalau udah bener ya. sayang ditambah cintanya. Waduh. Jadi perkenalkan saya Ayu dan rekan saya. Perkenalkan saya Ayu dan rekan saya. Saya Dian dan ya alhamdulillah hari ini akan menjadi host pada webinar ngobrol asik tentang teknologi. Jadi sebelum kita mulai ini nanti kita mau ngasih cuplikan dulu seputar video dari produk PT Teknologi Kartu Indonesia. Jadi nanti akan ada beberapa video-video yang membuat amaze teman-teman juga yang di rumah ataupun yang Iya. lagi bekerja, lagi ikut nonton streaming di sini. Jadi nanti bisa tahu TKI itu apa sih, kemudian produknya itu apa aja yang Mbak Ayu nanti akan kita tampilkan. Ya. Tadi udah lihat ya produk-produknya
PTTK itu apa aja. Tadi kita lihat ada yang namanya kartu pelajar pintar. Betul. Terus juga ada tagihan digital. Jadi nanti orang tua di rumah itu udah nggak perlu lagi datang ke sekolah ya Mbak Ayu. Iya, bener banget. Bayar-bayaran sekolah langsung ke loket TU itu udah nggak zaman banget ngantri. Apalagi di sini ibuku itu, adikku kan sekolah di pondok nih. Di Salah satu pondok. pesantren di Jawa Timur, Mbak Dian. Wah, nah, keren ibuku tuh. tuh nggak perlu lagi tuh sebulan sekali datang ke Datang pondok ke sana, buat ya. bayar tagihan, lihat Wisnu nih beneran masuk ke sekolah nggak sih kayak gitu. Bener-bener Jadi, disidak ya. bener-bener lihat dari HP-nya, bahkan setiap hari bisa lihat perkembangannya, bisa lihat fotonya setiap hari. Betul Nah, banget. Kalau mukanya lagi cemberut tuh, berarti uang sakunya belum dikirim sama ibuku. Belum ditransfer sama orang tuanya ya. Tapi selain itu juga dengan kemajuan teknologi juga bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin dekat lagi. Dekat, betul. Jangan yang dekat menjadi menjauh. Ya, Oke. Mbak Dian, ya. Oke. Oke. Ngobrol-ngobrol soal teknologi nih Mbak Dian. Menurut Mbak Dian itu teknologi apa sih? Kalau menurutku teknologi ini apa ya, suatu penemuan yang luar biasa banget karena bisa membantu kelangsungan hidup manusia. Kita lihat zaman sekarang apalagi kita di era pandemi saat ini semua serba daring, harus butuh teknologi, sekolah online, kemudian pembayaran semua online, semuanya online. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal teknologi kayaknya kita ketinggalan banget ya. Betul banget, apalagi sekarang masih pandemi, apa-apa harus cepat, Betul. efisien, efektif, kayak gitu ya Mbak Dian. Betul ya. banget. Kayak yang kita bilang tadi di awal, pesen makan lewat HP. Tinggal buka Apalagi Mbak HP. Dian yang lewat HP. Bisa kalau mau liburan, mau nginep kemana, ada aplikasinya. Buka HP, tinggal booking, nginep. Cari kemana jodoh bisa aja. lewat HP juga nggak? tuh, Bisa, semuanya Tuh, apa yang pentingnya. kamu inginkan semua ada di teknologi ataupun di internet ya Mbak? Tuh ya pastinya. pentingnya teknologi. Tapi Mbak Dian, daripada kita menerka-nerka nih soal teknologi, takutnya kita memberi informasi ke pemirsa tuh salah gitu. Iya ya, karena kita bukan pakarnya ya, kita bukan ahlinya. Jadi langsung aja lah kita panggil aja ya. Iya, tapi sebelumnya kita bacain dulu nih profil singkat soal pembicara Boleh. kita Mbak Dian. Di sini kita punya dua pembicara yang luar biasa. Nah, yang pertama ada bernama lengkap Agung Burhanuddin Yusuf, lahir di Kabupaten Semarang, 30 Januari 1996. Sebentar lagi ulang tahun nih berarti Oh Mbak iya Dian. benar, jangan lupa Mas Agung traktirannya. Iya. Nah, beliau ini sudah memiliki beberapa pengalaman kerja seperti di PT Aston System Indonesia, PT Gamma Techno Indonesia, dan juga sekarang bekerja di PT Teknologi Kartu Indonesia. Nah, skill beliau ini sangat luar biasa, Mbak Dian. Ada Java, Spring Boot, dan beberapa keahlian lainnya. Kalau Banyak Mas ya. Joko nih, gimana Mbak Dian? Kalau dari Mas Joko lebih enak mungkin Mbak Ayu aja kali ya yang menjelaskan ya. Oke, Mas Joko ini juga dulu kerja di Aston System Indonesia ya Mbak Dian ya. Sama ya, berarti mereka dua sejoli yang selalu bersama Iya, ya. karena kebetulan mereka berdua ini juga saksinya PT Teknologi Oke, Indonesia ini bisa saksinya. berkembang sampai punya klien banyak banget tersebar dari Alhamdulillah, timur ke berkembang barat, ya. selatan ke utara Indonesia. Udah kayak lagu ya Mbak Ayu. Lanjut. Nah, daripada penasaran Mas Joko yang mana sih, Mas Agung yang mana sih, kayak Oke. gitu, mending kita langsung panggil aja. Boleh kita langsung undang ke dalam aja ya. Kita Ya. langsung ngobrol tentang teknologi daripada kita di sini ngomongin apa nih teknologi. Kita langsung panggilkan aja ya. Ini dia Mas Agung dan Mas Joko. Silakan masuk. Silakan Mas. Dari sini boleh, salto boleh, jangan ya. Mas Agung apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Sehat. Sebentar sebelum mulai seragamnya sama. Emang bener-bener dua sejoli yang Iya, tidak kebetulan terpisah ya. Ramayana dulu apa gimana nih? Ini kayak beli dulu di Ramayana bareng-bareng ya. Enggak, apa fitting baju bareng. Oh, fitting fitting baju baju bareng. bareng. Kebetulan PT TKI udah ada wardrobe-nya ya Mas ya. Alhamdulillah ya, keren banget ya. Lanjut Mbak Ayu, kira-kira kita sebelum ngobrol lebih dalam nih tentang teknologi, aku pengen tahu sih kesibukan dari mas-mas ini nih, mas-mas yang sangat melek teknologi. Mungkin bisa memberikan kita pencerahan lagi sibuk apa nih mas-mas hari ini, sekarang-sekarang ini. Dari Mas siapa dulu? Agung dulu nih Mas Boleh Agung. dari siapa nih? Oke, kalau dari saya sebenarnya kesibukan kita sama Mas Joko itu sama. Sama. Karena kita udah partneran udah lama sih. Jadi Oke. mungkin kita itu udah saling melengkapi. Oh, ibarat Upin Ipin siapa yang jadi Upin? Ini Upin, ini Oh, Ipin kali ya. boleh, Lebih boleh. kecil soalnya. Oke, Anda jadi opanya ya.
Karos. Oh, galak ya Mas Joko ya? Oke, kesibukan kita sebenarnya hampir sama. Kita saat ini sedang mengembangkan produk dari TKI sendiri, PSP sendiri. Kita lagi mencoba mengembangkan research lagi untuk apa sih yang bisa kita kembangkan dari produk dari PSP tersebut. Mungkin mendapatkan fitur-fitur yang lebih bagus supaya nanti untuk digunakan oleh masyarakat, oleh orang tua itu akan lebih bermanfaat lagi. Kalau dari Mas Mas Joko? Joko ada yang Sama sih seperti Mas Agung, kita juga lagi nyiapin untuk dari mobile sendiri juga lagi nyiapin buat UI UX terbaru juga biar user tuh lebih dalam memakai aplikasi PSP nanti lebih mudah dan nggak bingung nih, misal mau aktivitas apapun di aplikasi tersebut lebih mudah gitu. Oke, berarti PSP ini akan menjawab semua permasalahan yang ada di sekolah kebutuhan ya, pastinya. Mas, ya. Itu tadi many problem, one solution, TKI, make it happen. One solutionnya dari mana Mas? Dari PT? Oke Mas, kalau bicara lebih luas lagi tentang teknologi, menurut Mas Joko dulu nih, teknologi itu apa sih Mas? Kalau teknologi sendiri sih sebenarnya kalau gampangnya sih lebih ke ilmu pengetahuan ya, yang di situ intinya memudahkan kita sih dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Oh iya. bener banget. Kalau secara susahnya Mas tadi kan secara gampang tuh. Kalau secara susahnya mungkin Mas Agung yang bisa jelasin ya yang susah ya. Secara susahnya gimana ya? Teknologi itu apa ya? Kalau dibilang alat juga mungkin enggak ya. Itu mungkin sebagai sarana untuk kita untuk menjawab solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang udah ada di masyarakat, sehingga masalah-masalah atau problem-problem yang di masyarakat itu akan menjadi lebih mudah nanti di kedepannya gitu. Jadi memang penting banget ya teknologi di era sekarang ya Mas Agung dan Mas Joko melihat juga kemarin kita sempat pandemi 2 tahun kurang lebih itu semuanya kita paksa harus semuanya serba online, serba daring. Mau nggak mau kita juga sebagai orang yang terdampak itu juga harus bisa melek teknologi, karena mau nggak mau nih ibu-ibu di luar sana, orang tua di luar sana itu masih pusing karena anaknya masih ada yang sekolah daring. Jadi yang sekolah itu orang tuanya nih, bukan anaknya nih. Iya, bener banget. Pantesan nilai siswa tahun sekarang tuh naik-naik, ternyata yang kerjain PR Orang tua ibunya mungkin jadi bisa nih Mas dimasukin ke PSP jadi bisa ngedetek siapa yang ngerjain PR. oh gitu. Nanti di rapotnya kelihatan ya ibunya di atas KKM apa enggak ya Mas ya. Mas tadi berarti menurut Mas Joko sama Mas Agung dari penyampaiannya teknologi itu penting banget ya Mas ya? Penting banget sih. Kalau tantangan teknologi di era sekarang itu gimana Mas? Kalau tantangan sih menurut saya karena teknologi sendiri kan dalam di dunia sekarang ya itu kan perkembangannya sangat pesat banget tuh. Kalau semisal kita tidak bisa menyikapi perubahan itu, kita pun juga nanti ketinggalan gitu, beneran. Bener banget Nah, sih. cuman selama kita dapat menguasai satu teknologi itu dan kita benar-benar memanfaatkan itu semaksimal mungkin, kemungkinan juga kita juga bisa nih membuat suatu terobosan terbaru di zaman yang sekarang ini gitu. Oke, benar banget. Jadi memang sangat membantu banget lah ya intinya teknologi itu. Nah, Iya. kemudian aku penasaran aja sih mau tanya nih, kira-kira apa sih yang membuat kedua mas-mas keren ini bisa masuk atau terjun ke dunia teknologi itu awalnya berangkatnya dari mana, Mas? Boleh deh dari siapa deh? Dari Mas Agung dulu boleh. Kalau dari saya sih gini ya. Dulu waktu saya kenal teknologi itu sebenarnya bukan hanya di bidang IT ya, karena teknologi itu di bidang Cakupannya luas ya. luas kan, dari bidang pertanian pun ada, di bidang yang lain itu ada. Kalau di bidang teknologi IT sendiri, kenapa saya terjun di bidang ini? Pada awalnya itu saya punya rasa ingin tahu aja, jadi saya penasaran. Jadi rasa ingin tahu itu bergejolak, gimana sih kok ada aplikasi, kalau zaman dulu waktu awal saya belajar teknologi IT ini, itu belum ada, belum booming Android itu kan, jadi masih berupa web. Nah itu di web itu saya penasaran, siapa sih yang bikin web, terus bagaimana sih bikinnya, terus bagaimana proses berjalannya, kenapa bisa kita masukkan
kita bisa input apa, terus hasilnya jadi seperti ini Oke, gitu. benar. Berarti Jadi kalau Mas Agung itu ketertarikan ke teknologi itu benar-benar dari hati ya, bukan dari Iya. orang tua. Mas kamu sekolah teknologi aja bikin IT, Iya. jurusan IT. Ambil gitu. IT. Kalau orang tua zaman dulu tuh ambil komputer, padahal nggak boleh ya ambil Nggak boleh. komputer, nanti diomelin. Iya. Aduh, jokes ibu-ibu banget. Jokes ya, Mas, ibu-ibu ya. banget. Aduh. Kalau dari Mas Joko sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih ketertarikan awal di teknologi, maksudnya di yang IT ya, itu pertama di waktu SMK sih. SMK jadi saya lihat dari teman saya tuh bikin kalau orang bilang tuh HTML, dia mau HTML. coding HTML, dia bikin tuh ngetik baris di suatu baris gitu. Nah, ketika di deploy atau ditampilkan ke web itu kok menarik nih, bisa tampil kayak gini lah. Terus dari situ saya mulai tertarik nih di saat kuliah saya langsung ngambil di jurusan IT. IT gitu. Jadi kan ini memang menggeluti teknologi itu dari semasa sekolah. iya. Habis itu tertarik, terjun langsung, pusing nggak Mas? Awalnya penasaran, pusing nggak tuh Pusing gara-gara nggak tuh? penasaran? Dibilang pusing, kita pusing. Cuman disitulah seninya teknologi atau di dunia programming ya kan. Oh, Di sini kan iya. kita maksudnya akhirnya terjunnya di dunia programming kan. Itu sebenarnya kita pusing. Cuman kalau kita bisa menyelesaikan masalah atau kita nemu bug-bug itu apa ya, ada rasa puas sendiri dari Oke, kita gitu. kayak layaknya seniman ya. Iya. Jadi kalau menemukan apa tuh pengennya di create ini harusnya bisa lebih ke sini nih, lebih lagi kayak gitu ya. Iya. Kalau di teknologi sendiri itu ada back end developer, terus ada apa lagi Mas? Ada front end juga, Nah, itu tuh mobile. memang pengerjaan di depan dan di belakang berbeda atau gimana tuh Mas? Mungkin teman-teman di sini yang ada di rumah Oke. juga pengen tahu tuh Mas. Oke, kalau dari saya, kenapa ada backend developer, ada mobile developer, ada front end developer? Sebenarnya awal mula dari itu ada satu lagi full stack developer. Iya, betul. Full stack, Full stack. Jadi developer. full stack developer itu dia mengerjakan semua dari back end, dari tampilan, dari UI, kemudian dari aplikasi mobilenya sendiri. Tapi full stack itu resikonya, kemudian load kerjaannya itu akan lebih banyak. Betul, daripada karena handle all ya. Iya, Iya. itu full stack tuh kita handle semua. Nanti kalau ada troubleshoot itu dia akan lebih susah untuk Oke, troubleshooting benar. kan. Oke, jadi untuk perkembangan teknologi akhirnya ada baru lagi yang dipisah-pisah dari back end, dari Oke, mobile. biar lebih dari- fokus ya. Iya, biar Biar lebih lebih fokus. Ada mobile developer, back end developer dan Ada front end developer Oke. sendiri. Jadi kalau teknologi itu nggak, misalnya ada perusahaan, ada divisi teknologi, itu tuh di dalamnya masih terbagi-bagi banyak banget ya Mas ya? Banyak Iya. banget ya. Betul. Jadi kalau dijadiin full stack full stack Developer. developer itu juga pusing banget ya, banyak banget kerjaannya. Soalnya Tapi jadiin jadi Iya. satu itu. jadi satu semua, jadi Iya, ketiga rangkaian itu jadi satu ya Mas ya, yang Iya, ada iya. mobile dan back end front endnya itu. Oke, nah kemudian gimana sih Mas caranya supaya tetap fokus dan semangat untuk mendalami dan mempelajari teknologi, karena kan ya nggak bisa kita pungkiri ya, semakin berjalannya zaman nih teknologi semakin pesat banget nih, kalau kita ketinggalan merem ya sedikit ketinggalan banget Ada nih. ketinggalan. Tapi sebenarnya setiap hari tidur kan ya Mas? Iya, kita. Soalnya katanya kayak gitu Iya bener ya, udah ketinggalan. ketinggalan ya, makanya melek terus ya. Ibu-ibu juga guys, jokesnya. Gimana tuh menjaga fokus dan semangatnya? Dari Mas Joko dulu, Mas saya Joko dulu. dulu. Saya sih biar nggak ketinggalan teknologi itu sendiri. Yang pertama kita kuasain dulu nih apa teknologi yang sekarang lagi booming. Jadi di internet pun sekarang kan udah banyak tuh Banyak banget ya. tutorial-tutorial atau ilmu-ilmu yang bisa kita serap. Nah dari situ kita pelajarin gimana caranya supaya ilmu yang kita punya itu bisa diterapkan di teknologi yang sekarang ini gitu. Jadi kita mau mengejar teknologi yang sekarang baru lagi booming itu juga masih bisa gitu. Bisa. Kalau dari kiat-kiat Mas Agung gimana biar nggak ketinggalan tuh? Oke, kalau dari saya sih, kalau dari Mas Joko tadi kan saya dari sisi teknis ya. Iya. Kalau dari saya dari sisi diri sendiri dulu. Oke. Dari Seru nih, guys. Itu satu, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Iya. Catat teman-teman Jangan teman-teman puas, apa programmer. yang saya pelajari sendiri. Misalkan pada saat ini saya mau menguasai bahasa pemrograman PHP. Mm-mm. Oke, PHP itu memang berkembang kan? Betul. Ya, kalau kita berkembang
Tapi tantangan di luar itu bukan hanya BSP. Betul. Di perusahaan lain, di software development yang lain, di software yang lain itu mereka banyak sekali bahasa pemrograman yang lebih bagus dan Betul. lebih bisa menghandle untuk skala aplikasi yang lebih besar. Benar Sama banget. saja di TKI sendiri kita sudah menerapkan bahasa pemrograman Python API dan Spring Boot itu Spring jauh di Boot. atas PHP. Jadi kita di satu bahasa pemrograman. Betul banget. Oke, berarti sebelum buat program, berarti tuh Mas-mas ini juga harus melakukan research yang panjang ya Mas ya. Gitu. Nah itu harus kapan baca bukunya, kapan baca beritanya, itu baginya gimana dong Mas? Pasti pusing juga. Ya. Kalau belajarnya sih programming itu bukan hal yang susah. Waduh. Aku bilang gitu aja karena memang Ingat Betul. loh, bukan hal yang susah. oke memang kita cukup punya dasar saja logika kita jalan. Iya betul banget. Terkuatnya logika ya Mas ya. Logika kita bagus. Kita mau ketemu bahasa pemrograman Kayak apapun. itu kita bisa masuk di situ. Wow. Gitu. Jadi, Menarik ya. Untuk belajarnya sendiri biar bisa cepat kita belajar dasar dari bahasa itu dulu aja. Jadi jangan kita hafalin. Oke. Iya, tapi dipahamin aja sih. Ya dipahamin, kita pahamin. Oh ternyata kalau dibandingkan dengan PHP itu ada perbedaannya cuma di bahasanya ini tapi fungsinya itu sama. Oh, logikanya oke. itu sama. Oke. Tapi Mas Joko boleh tanya dikit nggak? Boleh. Aduh, aku lupa pertanyaannya. Nggak, tapi ngomong-ngomong soal bahasa pemrograman, aku juga jadi keingetan nih presiden kita Pak Jokowi itu pernah bilang, kalau mas-mas tahu ya buka scroll Instagram, jadi di era sekarang itu Pak Jokowi juga bilang bahasa pemrograman itu juga jauh lebih penting ketimbang bahasa Inggris. Jadi selain kita belajar bahasa Inggris, kita juga harus bisa belajar pemrograman. Itu Iya. bener banget sih, karena kalau kita ketinggalan banget soal itu, kita nggak sering ngulik, nggak belajar, otomatis kita udah menjadi bangsa yang tertinggal banget ya teman-teman. Sekarang aku udah ingat nih pertanyaannya. Mbak. Apa nih Mbak Ayu? Kalau semisal kita nggak ada background pengetahuan tentang teknologi, misalnya aku nih kuliahnya akuntansi, terus aku tiba-tiba pengen bisa programmer, itu bisa nggak sih Mas Joko? Oh, loncat ya. Oh bisa. Itu dimulainya dari mana tuh Mas? Sebenarnya kalau kita mulai yang penting logika itu. Logikanya udah jalan dulu, nanti kita belajar kan banyak nih bahasa pemrograman dasar-dasar gitu. Nah, kita pelajarin yang kira-kira mudah dulu. Di situ kita coba bikin mini aplikasi atau apa, atau kita coba dari tutorial-tutorial itu. Di situ kita nanti bisa tahu nih kemampuan kita seperti apa. Misal dari kita dalam belajar code-nya yang udah kita buat itu kita paham, di situ kita berarti udah siap nih mau belajar bahasa pemrograman yang lain pun udah. Berarti bisa ya, aku dari psikologi juga bisa belajar teknologi Bisa, ya. bisa. Jadi nanti kalau mau konseling gitu nanti bisa dibikinin aplikasinya ya Mas ya. Kayak Halodoc kan ada tuh. Psikologi juga Tapi boleh. bener juga ya Mas ya, kalau misalnya kita ngerti teknologi, apa-apa tuh jadi mudah. Misalnya Bener banget. aku mau bikin pembukuan, tinggal bikin sistem akuntansi, Betul banget, nggak usah pakai buku banteng lagi ya. Nggak perlu coret-coret bikin buku tebel-tebel. Iya, nggak. Oke. betul banget. Nah mungkin kita sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya ini kita ada iklan nih yang pastinya bakalan menginspirasi teman-teman semua. Langsung aja ya kita simak iklannya berikut ini. Untuk sekolah maupun pondok pesantren. Salah satu fiturnya adalah kartu digital multifungsi. Transaksi di dalam sekolah atau pondok pesantren tidak perlu lagi menggunakan uang cash. Siswa atau santri cukup membawa kartu digital multifungsi. Setiap kali transaksi, orang tua di rumah akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Dan limit transaksinya dapat diatur melalui aplikasi mobile orang tua di rumah. Siswa atau santri dapat melakukan pengecekan limit dan sisa saldo melalui anjungan informasi. Selain untuk cek saldo, anjungan informasi bisa juga digunakan untuk absensi. Orang tua bisa membayarkan tagihan sekolah melalui aplikasi dengan proses yang mudah.
Untuk top up ke dalam aplikasi, bisa melalui berbagai channel perbankan. Cukup masukkan nomor VA atau virtual account yang terdapat di dalam aplikasi. Aplikasi ini juga menjadi dompet digital orang tua. Setiap transaksi dengan kartu, maka saldo juga akan terpotong. Tetapi, tidak akan melebihi limit kartu. Selain itu, banyak fitur yang lain dalam aplikasi, seperti informasi dan berita. Pembayaran sekolah melalui aplikasi sifatnya real-time dan tanpa perlu dilakukan rekonsiliasi manual oleh admin sekolah. Rekonsiliasi dilakukan by system, jadi sangat memudahkan admin keuangan sekolah untuk melihat data tagihan yang sudah dibayarkan maupun yang belum terbayarkan. Kembali lagi bersama kita. Di sini kita masih bersama dua pembicara yang luar biasa. Ada Mas Joko dan juga Mas Agung. Mungkin dari tadi bingung nih, Mas Joko yang mana, Mas Agung yang mana, mungkin bisa. Karena kostumnya sama Iya. ya. Oke, Mas Agung mungkin bisa dada-dada dulu di kamera ya. Agung. Halo, saya Joko. Nah, jadi udah nggak ketuker-ketuker lagi Nggak nih. ketuker ya guys ya. Mas Agung yang tinggi besar, yang ini yang imut-imut. Woi. Kebalikannya. Jadi saling melengkapi mereka. Oke, tadi Oke. kita udah lihat beberapa cuplikan. Nah, itu tadi tentang PSP at Media ya. Betul banget. Nah, itu tadi merupakan sistem buat sekolah ya, Mas, kalau nggak salah ya. Nah, itu tadi ada dashboard monitoring dari sekolah, kartu buat anak, kemudian ada juga yang buat orang tua kayak Lengkap banget ya berarti ya. ciptaan atau Berangkatnya dari mana karyannya tuh? dari Mas Agung Bisa Sujoyo ada ya? PSP itu kan kalau teman-teman boleh tahu jadi PSP itu adalah platform sekolah pintar. Nah, jadi kita penasaran juga ya awal mula si PSP ini berangkat atau Muncul, lahir gitu ya. dibuat, Iya. itu berangkatnya dari mana, Mas? Karena yang seperti kita ketahuin juga teman-teman, jadi Mas Agung dan Mas Joko ini adalah karyawan pertama kalau boleh dibilang di TKI. Jadi beliaulah nih yang berdua yang tahu sejarahnya PSP seperti apa. Nah, boleh nih dari siapa dulu, silakan deh. Sejarahnya PSP gimana nih? Kalau untuk awal mula masuk sih antara saya dan Mas Agung beda ya. Jadi yang kalau saya sih pertama itu dari perusahaan sebelumnya itu saya sudah kenal Mas Rinto dari saat karena lain hal itu saya resign dan beberapa selang kemudian saya dikabarin teman saya kalau Mas Rinto sendiri itu sedang mencari programmer gitu. Cuman saya di situ program apa juga belum tahu. Kemudian setelah saya menghubungi Mas Rinto dan bikin lamaran, coba interview dan lain-lain, akhirnya masuk dan di situ baru dikenalkan nih produk awal apa ya, kalau orang tuh baru telurnya nih, telur dari belum. Jadi Pak Rinto punya sudah memiliki telur terus dikabarin nih ke ini. Iya, betul. Dipecahin nih. Sama Mas Joko. Dulu tuh namanya belum PSP ya, apa ya? Lupa saya. Oh ya, kartu jajan dulu awalnya. Awalnya kartu jajan, Kartu benar. jajan. Dulu itu hanya aplikasi buat kantin aja, belum sampai dari apa? Sampai kayak Dari sekarang ya, iya ada benar. pengembangannya banyak banget Benar. ya. Nah, dari situ jalan-jalan ya sampai sekarang ini. Udah alhamdulillah udah berkembang Berapa pesat tahun sih. tuh Mas kalau boleh tahu? Kurang lebih 3 tahun kali ya. Perjalanan PSP 3 tahun. Iya. Mas Joko sama Mas Agung ini duluan Mas Joko. Iya, duluan saya. Oh, berarti pasien pertama. Uji coba pertama. Pasien yang kedua berarti. Ini pasien yang kedua. Kalau Mas Joko udah 3 tahun, kalau Mas Agung gimana nih ceritanya kenal sama TKI? Awal mulanya Mas. Awal mulanya, oke. Kalau awal mulanya sih sebenarnya saya juga sama dari perusahaan sebelumnya itu saya udah kenal Mas Rinto. Cuman belum ada sih bayangan aku akan gabung dengan Mas Rinto gitu kan. Cuman setelah saya udah nggak kerja selama 1 tahun, tiba-tiba Mas Joko hubungin saya. Iya, saya ajak gabung. Iya. Ternyata teman kuliah. Bukan. Teman apa? Teman perusahaan Oh, sebelumnya. Iya. Kayaknya ketemu di Facebook deh yuk. Kayak Assalamualaikum gitu DM-nya enggak ya? Terus ketemu Mas Joko. Mas Joko, Mas Joko hubungin saya, dia info ada ini Mas mau gabung nggak sama Mas Rinto? Gitu. Mm-hmm. Oke, saya
oke bisa Mas, saya lagi free nih gitu. Saya hubungin Mas Rinto, kemudian gabung sama Mas Rinto. Oke, tanpa pikir panjang Mas Rinto langsung, ya udah Mas Agung besok Senin langsung berangkat. Gitu. Wow. Karena emang benar-benar butuh pada saat itu. Iya, benar. interviewan ya Mas ya? Interviewnya Berangkat karena Mas aja. Rinto mungkin udah pernah ketemu saya iya. di desa sebelumnya. Udah tahu track recordnya juga. Iya, Gimana benar. ya, udah Kita ngerti langsung, juga. oke Mas Agung besok Senin langsung berangkat aja. Wah. Oke Mas Rinto siap gitu. Ketika berangkat tuh langsung dipegangin apa Mas? Pas Berangkat kerja itu. waktu berangkat mungkin saya masih masih tanya-tanya ke Mas Joko, kemudian habis itu kita ngerjain apa sih Mas di tempat Mas Rinto. Mas Joko jelasin, sama Mas Rinto jelasin ini kita mau bikin produk kayak gini gitu. Kan untuk juga ngerjain kartu jajan. Jadi kartu jajan yang dulu tuh yang bikin masih pakai bahasa pemrograman PHP. Iya, PHP masih itu lawas ya? banget. Iya, PHP benar. itu ya. PHP. Ya PHP. Iya. Kalau orang Indonesia PHP. PHP. Iya. Bukan pemberi harapan palsu. Ya. Waduh. Jangan dong. Suka beri harapan palsu ya Bapak? Oh, enggak pernah. Alhamdulillah. Lanjut Mas Agung. Dari PSP itu kita kerjakan kan, cuman dari PSP itu karena source-nya ya mungkin source-nya dari teman saya sama Mas Joko. Iya. Dua doang tuh Berdua pasiennya masih ya. berdua sama Mas Pak Yudi. Oh iya, Pak Iya, Yudi. Pak Yudi. Benar juga. Bertiga kita ngerjain itu, kemudian kita coba nih implementasikan ke sekolah. Waktu itu masih di sekolah Insan Cendekia. Insan Cendekia Solo. Iya, sekolah pertama Iya. kita Pertama kali FYI teman-teman, jajan. sekolah pertama kita adalah Insan Insan Cendekia Cendekia Sukoharjo. Jadi Iya, teman-teman benar. kalau mau tahu itu adanya di Sukoharjo ya Mas ya? Iya, benar. Namanya aja. Oh iya benar. Aja. Makan ini. Oke, nggak fokus nih aku Mbak Ayu gimana ya? Oke lanjut. Tapi ini juga informasi buat aku juga sih Mbak. Benar ya? Jadi aku bisa lebih tahu nih sejarah TKI, kemudian awalnya PSP seperti apa kayak gitu. Oke, habis itu kan kita coba implementasi, cuman mungkin ada beberapa yang jadi masukan untuk kita kan. Betul. Masukan, kemudian Tambal sulam ya, Mas. Iya, tambal sulam. Cuman setelah itu kita coba mikirin ke depannya. Kita pakai Oke. PSP terus, apakah aplikasi ini akan sanggup untuk nanti kalau kita ketemu sama sekolah yang udah Iya, di benar. 1000 sekolah. Karena kan betul. impian Mas Rinto atau TK itu kan kita targetnya semua sekolah ya gitu, Semua seluruh sekolah. Indonesia. Sekarang targetnya 1 juta user Mas. Satu Iya, juta user benar, kan. benar. Jadi Tepuk tangan dulu dong buat TKI 1 juta user. kita Pusing coba. nggak nih programmernya 1 juta user? Enggak dong. Enggak sih. Jangan pusing. Oh jangan dibikin pusing. Have fun aja. Happy. Iya, benar. Berkahnya Pusing juga. di jari kita bisa atasin kan. Tapi kalau kita mikirin pusing di depan, kita nggak bakal jalan. Oh. Iya, enggak jalan-jalan, benar. Sebuah prinsip seorang Oke. programmer. Jangan dibikin pusing. Pusingnya jangan di depan. Iya. Dilakukan. Oke, lanjut lagi tuh udah sampai situ akhirnya kita kembangin pakai bahasa pemrograman yang baru. Kita ubah pakai Spring Boot, kemudian dari sisi front end sama mobilenya kita ubah juga. Iya, Akhirnya kita benar. ketemu teknologi yang baru dan itu yang cukup stabil untuk menghandle nanti kalau kita seandainya udah bisa dapat Ketemu 1000 user. Iya, Gitu. benar. Jadi Mengulik itu adalah kunci ya Mas. Iya. Iya, benar. Mengulik di research adalah kunci. Berarti produknya udah launching pun dari programmer TKI juga masih research ya Mas? Masih terus Masih, melakukan masih. development ya Mas ya. Iya. Untuk Pengembangan mengimprove itu teknologi. sih. Fitur-fitur yang udah ada dan next-nya tuh mau apa kita selalu improve. Kok selama Mas Agung dan Mas Joko handle PSP nih, pernah ketemu masalah atau tantangan yang terbesar nggak? Mungkin dari Mas Joko dulu deh, tantangan terbesar. Kalau tantangan terbesar sih datangnya semisal ada fitur baru sih. Fitur baru yang belum pernah belum kita coba, terus kita harus research lah, di situ tantangan sih. Cuman tantangan itu semisal nggak kita bayangkan atau nggak kita rasakan ya lama-lama sih nanti juga bakal kelar juga tantangan itu gitu. Wow. Lama-lama bakalan kelar juga. Iya, nggak usah dipikirin, wah ini susah nih, Pasti susah ya. kok nggak jadi. Yang penting kita research, lama-kelamaan nanti pasti bakal ketemu gitu. Learning by doing juga. Nah, betul, Effort learning ya? by doing. Jadi learning by doing sambil ngerjain, nanti ketemu lagi di Iya, lagi benar. terus. Iya. Itu kuncinya research dan mengkulik itu kuncinya. Kalau kita cuman stuck di sini nggak bakal selesai nanti. Apalagi buat fitur-fitur next-nya gitu. Bakalan PSP gitu-gitu aja ya. Iya, kalau misalkan enggak. nggak dari pengembangnya tuh nggak ada ide-ide apa. Iya, gitu ya. betul. Kalau dari Mas Agung, pernah mengalami masalah atau tantangan terbesar apa nih selama mengulik PSP Iya. ya? Tantangan terbesarnya lebih ke
bisa nggak sih menguasai bahasa pemrograman itu? Oh, bahasa programmer tuh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa apa, Mas? Bahasa Inggris. Bahasa Oh, bahasa Inggris. Inggris. Iya, dong, Bahasa, Inggris. biasanya memang bahasa Inggris kan, cuma kan dibikin kode-kode. Iya. Tidak kebanyakan kode-kode. Programmer Ini tuh mas-mas yang tahu suka kode-kode. ngode ini. Kalau mas-mas yang suka ngode berarti cocok dong jadi programmer. Iya benar. Coding. Iya, ngoding kan. Ngoding. Tapi benar nggak sih mas, apa pengucapan kata ngoding itu ngoding nih gitu atau Ngoding, sebenarnya? coding. So aku pernah dengar sih karena ngoding itu sebenarnya bukan bahasa yang Baku ya? baku. Iya, benar. Bahasanya sih apa sih kalau orang lagi ngoding itu? Yang ngoding sih. Ngoding. Kita mungkin Melakukan- bahasa tongkrongan orang coding ya. Iya. Coding gitu ya. Menulis kode Ya, sebenarnya sih. programmer itu kan Oh, sebenarnya mereka coding nih. bebas ya, mau mereka kerja di mana, Mm. mereka mau di tempat manapun asalkan mereka nyaman dan bisa fokus di tempat itu, mereka anggapnya dia itu lagi ngoding. Iya, benar. Dan itu bisa lebih booster untuk bikin aplikasi itu lebih cepat gitu biasanya. Oke, berarti yang aku nangkap berarti perkembangan atau misalnya daya tangkapnya atau daya eksplorasinya dari teman-teman programmer itu juga nggak bisa dibatasin ya mas. Iya, Jadi benar. nggak bisa harus dibuat stuck harus begini karena kan semuanya itu balik lagi tadi kayak seniman. Jadi banyak Iya, banget benar. perkembangannya ya. Wow, berarti mikir terus setiap hari. Berarti makannya banyak ya mas-mas ya. Nggak ya? Ya, lumayan. Lumayan ya, makannya banyak banget nih. Oke, kalau di PSP ini Mas Agung sama Joko pernah menciptakan penemuan yang akhirnya dipakai di PSP itu nggak? Sampai Misalnya, sekarang? yang dipakai Apa sampai nih sekarang. yang fitur-fitur yang paten banget ada Misalnya di PSP? nih, Mas Joko menciptakan fitur tagihan, pembayar tagihan, Mas Agung menciptakan apa gitu? Fitur-fiturnya apa, Atau itu pengembangannya seperti apa? kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sih kan saya fokusnya di mobile programmer ya atau mobile developer. Jadi mungkin fitur-fitur yang sudah berjalan sampai sekarang yang sudah berjalan itu ya itu NFC reader itu, terus UI UX-nya seperti apa gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Lebih simpel soalnya. Kalau dari backend programmer, backend developer mungkin banyak sih yang banyak yang ditemukan soalnya dari segi service dan teknologi pun lebih banyak di backend developer gitu. Mas Agung. Kalau dari saya gini ya, mungkin saya lebih banyak menemukan hal baru itu di sisi teknis. Jadi di sisi teknisnya cara waktu saya ngoding itu saya nemuin tools ini, tapi untuk fitur sama itu sebenarnya kita kerja bareng-bareng kan, dari ada Mas Rinto, ada Mas Yudi, kemudian dari usulan dari sekolah, Iya, ada masukan benar. dari sekolah. Jadi itu kan kita rekap dulu, kita ada sekolah minta ini, mungkin kita bisa kampung banyak gak sih sekolah yang membutuhkan fitur ini. Dari situ kita kayak meeting bareng, kita mau nggak kembangin kayak gini, yang skemanya bisa diaplikasikan di semua sekolah. Jadi Betul seperti banget. itu. Kalau dari saya mungkin itu sih, jadi saya lebih banyak menemukan hal baru di sisi teknisnya. Wow. Kita kalau lama-lama ngomong teknologi kita juga jadinya penasaran ya. PSP bisa sampai dipakai kurang lebih sekarang tuh ada 300 lebih institusi pendidikan yang sudah bergabung dengan kita ya di PT Bahkan untuk TKI. transaksinya itu Mas Joko. Trafficnya kita berapa buka- Mbak Yu? Kita buka database-nya udah 100.000 transaksi per Per hari. hari. Wow. Wow, keren banget. Ini berkat perjuangan teman-teman programmer awal mulanya juga. Semua programmer sih. Semua Iya, programmer betul. kita mengapresiasi untuk kerja kerasnya sehingga PSP ini bisa dipakai di itu tadi 300 lembaga yang sudah bergabung di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terus gimana nih Mas perasaannya sekarang PSP udah tersebar sampai Aku ke pengen minta. NTB, Benar. sampai kemana lagi Mbak Dian? Ada Jawa Ada. Timur sekarang udah menyebar Hampir. semua. Kalau Jawa Timur sudah terserang virus-virus PSP. Kalau gitu kita hampir semua provinsi itu udah pakai kita kayak Ya. Gimana tuh Mas dari sudut Perasaan pandang tim programmer. tim awal mula kita berangkat gitu. Gimana tuh? Kalau saya sih terharu sih. Wah. Jangan nangis Mas Joko. Iya, gini. Iya, terharu Nggak nyangka karena gitu ya. nggak nyangka juga. Soalnya target kita dulu tuh juga nggak besar-besar. Yang penting aplikasi ini juga bermanfaat gitu. Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah ya, dari setiap sekolah tuh juga tertarik untuk pakai PSP begitu. Jadi ya senang lah
Senang banget. Puas, ya? Bang. Kelihatan mukanya senang Iya. banget, teman-teman. Kalau dari Mas Agung nih gimana perasaannya? Perasaannya mungkin juga sama, sangat luar biasa gitu kan. Dari ternyata apa yang pernah kita buat, apa yang kita rencanakan dari dulu, jatuh bangunnya kita, Iya, jatuh benar-benar. bangunnya TKI itu untuk saat ini sampai saat ini itu udah banyak sekolah instansi pendidikan yang memakai dan kita kedepannya bakal menargetkan untuk 1.000 berapa? 1 juta 1 user. juta Mas user, Agung. benar. Betul. Kita menjadi semakin semangat lagi untuk mengembangkan apakah PSP ini sanggup untuk menampung 1 juta user lagi atau mungkin nanti PSP bisa lebih ada fitur-fitur lain yang bisa membantu solusi membantu masalah-masalah yang ada yang di sekolahan. Oke. Keren ya, soalnya yang aku tangkap juga selain sebagai programmer, jadi mereka bekerja ini sebenarnya juga untuk membantu kemudahan hidup orang Iya. lain dan jadi pahala. Ini yang namanya kerja Amin. dan ibadah tuh ini teman-teman. Jadi kerja dan membantu orang. Gimana Mbak Ayu? Kalau dari database yang ada dengan PSP udah terimplementasi di mana-mana, berarti itu efektif dan efisien ya Mas ya? Iya. Tapi kalau dari sisi Mas Agung dan Mas Joko nih, PSP ini tuh seefisien apa sih buat sistem pendidikan di Indonesia? Kalau menurut saya sih dari fitur-fitur yang udah dibuat PSP ini sangat efektif banget ya. Karena dari saya coba bisa dari orang tua ya, dari orang tua pun semisal ingin memonitor aktivitas anak di pondok pesantren maupun di sekolah itu secara real time tuh bisa dari handphone aja, nggak perlu datang ke sekolah tanya ini lagi apa terus aktivitasnya apa, itu nggak perlu datang ke sekolah, cukup lewat layar handphone, lewat HP, tinggal pakai aplikasi PSP itu udah semuanya di situ. Iya, kalau zaman dulu kan Iya. orang tuanya di Jawa Tengah, anaknya di Jawa Nah, Timur. mondok Iya, gimana? betul. Ketemunya cuma kalau liburan ujian aja. Iya, gitu betul. kan. Sekarang udah Kalau dari Mas Agung ada lebih seefisien apa itu Mas? Lebih efisien mungkin dari sisi para santri atau siswanya. Jadi Oke. saya sendiri punya sepupu kan, sepupu itu dia lagi di pondok pesantren. Nah, kendala di pondok pesantren itu mereka kalau orang tua mau ngasih uang saku itu mereka agak susah kan. Iya, Jadi betul. uang saku itu kan karena masih cash itu ya Mas. iya ya? harus cash dan nanti kalau dibawain langsung ke anaknya padahal anaknya baru umur 9 tahun misalnya Iya. kan mereka belum bisa handle Uang manajemen sebanyak uang itu ya. kan. Manajemen Iya. uangnya. Iya, buat beli belum apa, gitu. mereka di pondok pesantren atau di sekolah mereka harus fokus dengan pelajaran, dengan materi-materi pondok pesantren. Nah, dengan adanya PSP, dengan siswa dikasih kartu, cukup pakai kartu, itu para santri dan siswa itu merasa bisa lebih fokus dalam belajar. Mereka nggak perlu Iya, memikirkan betul. uang itu akan hilang, uang itu akan Kembaliannya gimana tadi berapa ya, gitu. Bener Mas Agung. jadi aku tadi taruh uang di mana ya? Takutnya kan Betul, gitu kan. betul. Jadi dengan Jadi- kartu itu mereka yang penting aku bawa kartu aku bisa jajan. Iya. Gitu. Jadi Keren efisien banget untuk mensupport para santri, para siswa biar bisa lebih fokus dalam mereka menerima materi di sekolah pondok pesantren. Jadi nggak perlu lagi ke sekolah bawa buku tabungan yang ditulis Iya, nama betul. belanja itu Iya, ya. ke wali asuh juga udah nggak perlu. hilang, uangnya jatuh. Oh, jatuh. Apa? Ya mohon maaf, keambil temennya ya. Jatuh kelihatan buat jajan temennya. Jajan ke kantin, kembaliannya kurang 1.000. Karena kalau sekarang pakai kartu apalagi di PSP ya Mas, sekarang kartu digital itu juga udah buat macem-macem. Tadi Iya, betul. selain buat transaksi bisa buat absensi juga. Betul. Dan juga nanti kita kembangkan untuk kartu akses. Jadi Oh, iya. bisa akses pintu atau akses apapun Iya, yang betul. bisa lebih private lagi. Nah, terus ngomong-ngomong soal kartu jajan tadi Mas Agung juga keren sih karena sudah dilengkapin sama limit juga ya. Jadi Iya, ada betul. limit hariannya. Jadi Keren kayak sih itu. anak-anak tuh belajar pakai pegang ATM. Betul. Iya, betul. Jadi kayak mengajarkan anak-anak untuk bisa memanajemen uangnya, Iya. untuk bisa menahan rasa konsumtifnya. Nah, itu juga bisa membantu perkembangan anak untuk memanajemen itu Memberikan semua. rasa aman kepada Betul siswa. banget. Iya, Yang betul. penting itu adalah aman ya. Dan bagusnya PSP itu kartunya itu kan untuk saldo kartunya itu kan ada di orang tua ya, nggak ada di kartunya. Jadi semisal kartunya hilang, saldonya pun nggak hangus, tetap ada di orang tua gitu. Jadi Betul. uangnya hilang, nggak hilang. Iya, Aja tinggal ya, Mas, ya. datang ke admin Ke sekolah, petugasnya minta ya. pengganti kartunya, udah bisa transaksi lagi dan Keren saldonya banget. Tepuk tangan dulu, saldonya teman-teman. nggak hilang begitu. Oke Mas, kalau itu tadi kan keuntungan atau PSP buat orang tua dan buat anak. Kalau buat sekolahnya sendiri dapat keuntungan nggak sih kalau misalnya implementasi sistem PSP ini? Wow, dengerin ini. Banyak banget ya dari Oh, malah banyak banget Iya. ya. Banyak
dibantu semua ya Mas. Iya. Di beberapa pondok pesantren kan ada yang orang tua nitipin uang saku ke pengurus Wali asuhnya tadi. Iya, ya, benar. wali asuhnya. Sekarang udah ada BSP, mereka nggak perlu lagi nitipin ke, Betul. jadi mengurangi pekerjaan oleh pengurus pondok Pondok pesantren. pesantren ya, Kemudian betul. dari sekolah juga kalau ada tagihan para santri itu kan nggak perlu lagi ngirim surat, email Iya. gitu kan. Itu kan ribet banget kan, satu-satu apalagi Paperless aja kalau lah ya. santrinya Santrinya lebih kalau dari kita ribuan. 10 Nah, orang nggak apa-apa ya Mas. betul. Ngeratin. Mau nagih SMS ini tepat nggak ini dimarahin nggak dia di sini di SMS kayak gini. Iya. Karena juga ada fitur broadcastnya ya di dalamnya. Iya, ya. betul. Jadi yang biasanya pakai WhatsApp nih, kalau WhatsApp kan sering ketimbun-timbun nih chatnya ya orang tuanya, karena banyak banget biasanya kalau ibu-ibu tuh Iya, santrinya benar. ya, kakak grup piknik segala Iya. macam. Nah sekarang bisa di broadcast lewat PSP, jadi orang tua tahu oh pengumumannya besok anak ujian, oh besok Iya, anak ada betul. kegiatan apa gitu ya Mas ya. Wah, mungkin ini menuju akhir penghujung acara nih, kita masih ada 2 pertanyaan. Aku pengen tanya yang pertamanya ini adalah ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Agung dan Mas Joko untuk membooster teman-teman programmer di luar sana ataupun yang ada di dalam TKI internal Apalagi yang kita? baru ya? Betul banget. Pesannya apa? Terus ada masukan apa seperti itu? kalau untuk dari saya sih, untuk pesan kesannya yang penting apa yang udah kita jalani sekarang kita jalanin aja. Terus untuk yang baru-baru mau mencoba di dunia programmer, sebenarnya di dunia IT khususnya, sebenarnya untuk di dunia IT sendiri kan tuh cakupan pekerjaannya kan luas, bisa jadi quality assurance, kemudian project manager, kemudian pokoknya macam lah, nggak cuman programmer aja. Jadi misal kalau kita nggak punya basic programmer tapi kita ada minat ke situ, banyak peluang-peluang. Peluangnya banyak Iya banget betul. Kalau dari saya itu sih. US. Nah, gitu iya ya, kalau betul bisa ya. bisa masuk ke situ. Banyak pokoknya kalau untuk mau terjun di dunia IT. Oke, kalau dari Mas Agung, Mas. Oke, kalau dari saya mungkin untuk teman-teman di TKI atau yang udah terjun di dunia IT ya, ini kebahagiaan seorang programmer atau pencipta suatu seni atau karya atau produk itu apabila produk mereka itu bermanfaat bagi Iya, orang betul. lain. Wow. Jadi kita Dipakai. tanamkan prinsip seperti itu. Keren Jadi ya. kita bayangkan saat kita bikin aplikasi itu ini akan berguna oleh siapa sih? Lebih ke Jadi, value-nya ya, iya, Mas. lebih Ya? ke value-nya. Jangan kita mikirin waktu bikin ini susah Bakalan banget, laris gimana apa gitu. enggak? Iya Iya. benar. Sampai Yang penting kita bikin akan- dulu. Ya, itu akan bikin jadi kayak menghambat kita untuk berkembang. Benar banget. Kita bikin manfaatnya jadi PSP yang waktu bikin PSP ini wah nanti Bisa bakal terbanyak. banyak orang tua yang bakal terbantu, para santri bener bisa banget. lebih fokus. Jadi selain kita bekerja, kita juga membantu mereka untuk fokus beribadah gitu kan. Jadi, Jembatani Iya. Iya keseluruhan, betul. stakeholdernya, sekolah, siswa, orang tua, Iya, semua kita betul. jembatani untuk proses pelimpahan atau saluran informasinya supaya Mm-mm. biar satu suara Satu semuanya suara. sama gitu. Nah, terakhir nih pertanyaannya, Oke. harapannya buat PT TKI ke depan, karena kan dulu cuma berempat berarti ya, Pak Rinto, Pak Yudi, Mas Joko, Mas Agung, sekarang jadi berapa Mbak Ayu? Hampir 68 menuju 100 karyawan. Iya. Pesan dan kesannya dari Mas gimana? Harapannya juga, maksudnya harapannya TKI ke depannya. dari siapa dulu nih? Pesan Boleh. dulu apa? Oke. Berkolaborasi aja deh. Ini segmen khusus. Segmen khusus terserah. Dari siapa Sendiri-sendiri duluan? mungkin punya pendapat sendiri-sendiri kan. Oke. Kalau dari saya untuk TKI sendiri tetap memberikan solusi kepada masyarakat lain yang itu akan membantu mereka untuk lebih baik lagi, dan untuk teman-teman yang di TKI sendiri tetap semangat, dan saya harap saya berdoa juga semoga TKI akan lebih besar lagi. Amin. Banyak pondok pesantren atau institusi sekolahan yang akan gabung ke TKI dan mendapat manfaat yang banyak dari produk TKI. Jadi intinya semoga PT TKI lebih bisa memberikan manfaat lebih Manfaat, semua. iya. Iya, Terus betul, yang betul. intinya itu. Mempermudah seluruh lapisan masyarakat. Betul banget. Gitu ya. Kalau dari Mas Joko, Kalau dari saya untuk TKI sendiri Boleh ke untuk kamera Mas, siapa tahu untuk kedepannya siap kita lihat. Pak Rinto. untuk kedepannya sendiri ya mudah-mudahan semakin berkembang apa yang telah dilakukan selama ini, semoga juga bermanfaat seperti kata Mas Agung tadi.
Kemudian untuk karyawan dari PT TKI juga tetap semangat karena apa yang telah kita lakukan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia khususnya ya. Kemudian untuk mungkin pesan dari saya sendiri ya. Kalau dari saya sendiri tetap jalanin aja sih untuk pekerjaan yang sekarang gitu. Dan apapun tantangan di depan ya pasti akan terlewati gitu. Semua tantangan pasti akan ada jalan Iya, keluarnya betul, ya Mas betul. ya. Betul banget. Tapi Mbak Dian sebelum kita mau ngajarin jargonnya dulu tadi. Iya betul, tadi masih ingat nggak jargonnya Mas? Mudah-mudahan. Many problem. Gimana kok mudah-mudahan? Apa nih? Many problem, one solution, TKI, make it happen. Oke, bareng-bareng boleh deh dari Bayu dihitung. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Make it one solution, TKI, make it happen. Terima kasih buat Mas Agung, Mas Joko yang kesediaan hari ini. Sama-sama. Kita udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol banyak banget tentang teknologi dan semoga juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman TKI juga khususnya supaya lebih semangat lagi. Kita bekerja semata-mata bukan untuk bisnis juga tadi Betul, kalau untuk saya ingat sambil jadi ibadah. untuk ibadah juga Iya, memberikan manfaat ke orang lain walaupun jalannya sesulit apapun ya tetap pasti akan ada jalan keluarnya. Nah kemudian juga kita mau menyampaikan juga nantinya akan ada webinar lanjutan lagi, jadi kita akan ada episode baru lagi teman-teman. Ya, dan ini webinarnya akan rutin nih Mbak Dian. Wow, Jadi keren. nanti dari PT Teknologi Indonesia, PT Teknologi Kartu Indonesia. Indonesia akan mengadakan webinar secara rutin. Dan untuk terdekatnya tanggal berapa Mbak Dian? Tanggal 26 itu nantinya akan kita angkat tema tentang Hari Gizi Nasional. Nah, Hari Gizi Nasional itu apa sih dampaknya untuk dunia pendidikan anak-anak? Karena yang kita usung juga temanya adalah kantin sekolah sehat. Seperti yang digemparkan oleh PT TKI, kita ingin memberikan manfaat kantin sehat sekolah supaya anak-anak tadi nggak jajan sembarangan, Iya. bisa pakai kartu. Iya, Betul ya? betul. Oke, terima kasih Mas Agung dan Mas Joko Ya, untuk waktunya. sama-sama. Semoga nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi Amin. dari dirinya mas-mas sendiri dan juga untuk pekerjaannya. Ya, kami dari pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan juga salah-salah kata dan juga perbuatan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Many problem, one One solution. solution, TKI, make it happen. Thank you. Untuk manfaatnya sendiri sebenarnya sangat banyak untuk kita. Salah satunya ya supaya wali santri yang dari rumah, apalagi yang dari jauh seperti yang ada di Papua, Kalimantan, yang jaraknya lebih jauh dari sini, agar bisa transfer, jadi nggak perlu datang ke sini gitu untuk jajan anak maupun transaksi biaya bulanan ataupun biaya per semester itu lebih mempermudah. Kalau menurut saya seperti itu, lebih mempermudah mereka memantau juga perkembangan anak di sini, jajannya sampai mana. Untuk harapan kita agar TKI lebih dikembangkan lagi, dan dari pihak Al-Fusham itu meminta agar komunikasinya kita lebih dekat lagi lah seperti itu. TKI make it happen.
Berarti mah nggak efektif di YouTube dong. Di Zoom cuman jadi TKI itu orang 6 ya. YouTube kan kualitas. Dipateni kabeh aja, Dik.